Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ihsan Rengas Condong pada malam hari ini, semoga kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keridhaan, kemudian rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga langkah kita menuju ke Masjid Al-Ihsan ini dihitung menjadi pahala amal ibadah, amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam masjid yang sangat megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan, kita kirimkan, kita haturkan kepada baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang berselawat tadi kita sama-sama berharap syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akan tiba masanya nanti tidak ada gunanya harta benda, tidak ada yang dapat menolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara, sanak saudara semua berpisah dari kita. Apa yang mendekatkan kita, yakni amal ibadah kita yang mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian di hari kiamat nanti ada yang namanya syafaat Nabi besar baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Semoga kita yang bersolawat tadi diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Hari Senin ke Pasar Beduk, bawa plastik. Sudah lama tak ketemu ibu-ibu, saya tengok makin cantik-cantik. Dah lama tak ketemu tu. Iya, dah lama kita tak ketemu. Saya tengok makin cantik-cantik. Ibu ni kan cantik jelita, Pak. Cantik jelang 50 tahun. Itulah jelita tu kan? Jelang 50 tahun. Tapi malam ini saya tak melihat orang tua di sini, Pak. Ngapa? Saya melihat seluruhnya ni muda semua. Ngapa? Ini ni semuanya muda, cuman terjebak di dalam jiwa yang tua. Jiwanya masih jiwa muda, jasadnya yang tua. Kenapa jarang orang mau pengajian ni? Jarang seorang sekarang mau pengajian. Ini orang bukan orang tua, tapi jiwa yang muda terperangkap di dalam tubuh yang tua. Itu dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini kita berharap kepada Allah, semoga pengajian kita pada kesempatan kali ini selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan dalam hati untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi,
man kharaja li talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya karena hendak menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar ibu bapa dari rumah tadi menuju Masjid Al-Ihsan dengan niat menuntut ilmu, mengikuti pengajian rutin pada malam Kamis ini, dihitung sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan jihadnya itu selesai? Hatta yarji'a, ketika ibu balik lagi ke rumah masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, nuntut ilmu ini sudah kita ketahui bersama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari buayan ketika kita dilahirkan, kita sudah diajarkan ilmu pengetahuan. Apa yang diajarkan? Orang tua kita mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan. Mulai diajarkan berbicara, ayah, kan kayak itu dulu. Awal mula dah bu, ibu yang galak ngurus anak. Awal mula belum bisa bercakap, diajar bercakap, kemudian diajarkan berjalan, kemudian diajarkan hingga kita tumbuh menjadi sampai sekarang. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah jelas dalil menuntut ilmu, apa itu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu, kata Nabi, hukumnya apa? Wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Karena kalau kita tidak punya ilmu di dunia, maka insyaAllah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Imam Syafi'i apa? Man aradad dunya, siapa yang hendak dengan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa yang mau dengan akhirat, hendak mengejar akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang mau dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Maka daripada itu, pada malam hari ini sama-sama kita menuntut ilmu, belajar ilmu agama Allah. Semoga pengajian kita malam hari ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga meridai Allah daripadanya, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin murah rezekinya, wa ayyan sa'alahu fi atharihi, siapa yang mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahim. Pada malam hari ini kita pengajian bersama, inilah bentuk silaturahim kita sesama kita. Datang ke pengajian dari rumah, dewek-dewek sampai ke masjid ketemu kawan sesama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika wafat nanti dan datang hari kiamat, kita dipertemukan kembali dalam keadaan dulu pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya bu, nanti kalau ibu duluan ke surga, tak dapat saya di surga, ibu carilah dulu saya ya. Saya mohonan saksikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita pernah bersama-sama melakukan kebaikan di dalam Masjid Al-Ihsan ini. Saya mohonnya nih bu, nak cari di padang mahsyar tu, carilah saya dulu. Kalau ibu lah duluan masuk surga, tengok-tengok dulu saya situ, ada tak Ibnu Mukhlis ya? Kalau tak ada, balik pula malaikat, saya nak nyari Ibnu Mukhlis, baru masuk ke surga. Okey bu? Okey, ibu lah janji bu. Ustaz duluan, saya disami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan,
Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin luas rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, nak panjang umur, falyasil rahimahu, maka jalinlah tali silaturahim. Perlu menjalin silaturahim ini. Ngapa bu? Karena kalau kita mati, tak mungkin kita mandi dewek, tak mungkin kita nguburkan dewek, tak mungkin kita mengkapankan dewek. Orang yang tak cocok neng macam ini nih, orang yang tak suka silaturahim, gawenya mendap di rumah, ikut pengajian tak pernah, kumpul-kumpul sosialisasi tak mau. Kalau mati suruh aku kubur dewek. Sebut ke dia. Kalau orang ada yang macam itu modelnya, pergi pengajian tak mau, acara pengantin gotong royong tak mau, jadi sapu jagat tak mau, nolong orang tak mau, pesan ke dia, kalau mati kuburlah dewek. Uruslah masing-masing kubur, gali dewek, talkinkan dewek, mandi dewek, azanlah dewek di situ. Nah, cocok itu. Jadi hidup ini perlu dengan silaturahim. Karena apa? Kita hidup bersosialisasi. Kita dengan tetangga, awak masak rendang, tetangga jangan sampai nyium bau rendangnya baik. Masak ikan asin, jangan tetangga cuma nyium bau ikan asin. Kalau ikan, cuman jangan di apa nih bu, mentang-mentang cuma masak ikan asin, tapi ikan asin ini mantap pak. Ikan asin, sambal caluk, rebus cuk ubi. Itu nih dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kata Nabi, tak beriman seseorang ketika dia makan perutnya dalam keadaan kenyang, kemudian tetangganya menjerit dalam keadaan kelaparan. Tak beriman orang yang macam ini, kata Nabi. Ketika kita hidup bertetangga, kita ada lauk bagi ke tetangga. Kenapa? Tetanggalah yang paling dekat, yang paling paham dengan keadaan kita sesama. Contoh, tak ada beras, ngadu pasti ke tetangga. Tak ada lauk, ngadu pasti ke tetangga. Belum bayar angsuran apa namanya tuh? Kredit, tak ada duit, rupa balik ke tetangga. Jadi tetangga ini penting sebenarnya. Orang yang penting yang tetapi sering dilupakan. Inilah tetangga tuh. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang nak luas rezekinya. Ngapa kata Nabi luas rezeki suruh silaturahim? Itu tadi, hidup bertetangga. Kalau baik dengan tetangga, nyium bau rendang, kita tak telak beli rendang, pasti kalau tetangga baik kita dapat rendang. Itu dia. Kemudian wa ayyun sa'alahu fi asarihi, panjang umur. Ngapa panjang umur? Ketika orang silaturahim pasti umurnya panjang. Baik dengan orang. Kalau kita jahat dengan orang, orang tu geram nak nyekek leher kita tu. Betul tak bu? Jahat kita dengan orang, mulut kita tu tak berhenti ngibah orang, geram orang nak nyekek mulut kita tu, nak ditarik ya. Betul tak ibu-ibu? Ibu-ibu ni kan dia paham, karena dia lah pelakunya tu. Tidak bu, bercanda. Jangan masuk hati bu. Kalau ada jarum yang patah, jangan ditaruh di atas kursi. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor ke Pak Polisi. Itu dia. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Kita kalau ngaji ini serius pak, tidak ada seru. Kenapa? Masa seorang pelaku maksiat bisa senang-senang dengan maksiatnya? Kita yang pengajian tidak bisa kita senang-senang dengan pengajian. Harus dibawa happy, ketawa kita. Orang maksiat dia ketawa-tawa, kita pengajian masa seriusnya. Itu dia. Tapi jangan melampaui batas. Kata Nabi bergurau boleh, tapi jangan melampaui batas. Kemudian ada lagi hadis Nabi apa mengatakan, inilah dia tentang tetangga itu tadi. Walladzi nafsi biyadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, hadis tadi, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam tangannya.
La yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta yuhibbu li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya, sampai dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Karena apa? Ketika kita sedang sakit, yang duluan tahu biasanya tetangga kita. Ngapa tak pernah keluar, Bu? Oh, rupanya lah asam urat 3 hari, kaki sakit, kepala pening, penyakit lah tu. Jadi cuma tetangga yang tahu. Kata Nabi apa? La yu'minu abdun, tak beriman. Tegas Nabi mengatakan, tak beriman seorang hamba hatta yuhibbu li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kira-kira kalau diri kita disakiti, kita marah tak, Bu? Marah apa tak, Bu? Marah. Kalau diri kita sakit, palak pening, tak ada yang nolong, iba tak hati, Bu? Iba. Begitupun kita dengan tetangga. Perhatikan tetangga kita. Jelas kata Nabi apa? La yu'minu abdun, tak beriman salah seorang hamba hatta yuhibbu li jarihi, sehingga dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ada satu ayat yang menjelaskan tentang silaturahim ini. Apa yang sering dibaca khotib ketika khutbah kedua? Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang mana kalau ayat ini telah dibacakan, Bu, bapak-bapak yang solat Jumat awalnya nunduk tidur, pasti palaknya jadi tegak. Ketika ayat ini dibacakan. Kapan khutbah baca ni? Ketika khutbah kedua, di akhir selesai khutbah kedua. Kalau terdengar ayat ini, pasti palak bapak yang nunduk langsung tegak. Itu dia tandalah selesai khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran, wal bagh, dan permusuhan. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun, dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu bermusuh. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim kalau tak berteguran selama 3 hari. Lewat 3 hari rusak amal kita. Jadi inilah pentingnya menjalin tali silaturahim. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang silaturahim ini di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Wabidil qurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Wal jaril jambi was sahib bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wala tusyriku bihi syai'a, jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan,
Makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'bud illallah. Sudah sering saya sampaikan, la ma'bud illallah, jangan sembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad. Tanamkan di dalam hati bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat bergantung. La syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Kenapa? Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dia yang memiliki kerajaan, dia yang menguasai langit dan bumi seluruh alam ini. Dia yang mempunyai hak untuk mematikan kita, menghidupkan kita kembali. Kenapa Allah masih menghidupkan kita sampai sekarang? Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Kenapa Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita sampai sekarang? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa orang yang paling banyak melakukan amal baik di antara kita pada saat zaman yang penuh dengan ujian globalisasi ini, ujian digitalisasi ini. Sekarang bukan anak-anak, bukan remaja baik yang terpengaruh dengan digitalisasi ini, Pak. Orang-orang tua pun juga. Kalau nampak orang tua duduk di depan, anak-anak, orang tua duduk depan rumah, minum kopi, megang rokok, HP-nya tegak macam ni, perhatikan, Pak. Kalau punya anak, saya pesan ke Bapak, kalau punya anak di depan rumah main HP, duduk dewean, minum kopi, merokok, HP-nya tegak macam ni, tengok kan, kaki main selop, bahaya gitu. Perhatikan, kalau dia nonton ceramah tak apa-apa, kaki dia mutar selon. Sekarang judi tak perlu lagi ke apa, Bu? Judi main online, masuk ke ini, ke situ, tinggal spin pecet. Musuh kita siapa? Komputer. Kalau dulu judi nyata musuh kita, sekarang musuhnya siapa? Komputer. Semuanya pun sudah diatur. Kalau kau hari ini bakal kalah, pasti kalah. Kalau kau hari ini menang, pasti menang. Tengok sekarang yang viral-viral di media sosial. Semua judi online tu sudah ada yang ngatur. Jadi kita tu melawan komputer, mengadu nasib di situ. Itu yang tak boleh kata Allah, mengadu nasib di situ. Jadi perhatikan anak-anak kita sekalian. Wabil walidaini ihsana. Ini perintah Allah yang kedua dalam ayat tadi, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kita lah yang jadi orang tua ni, Pak, kata Ustaz Somad, yang lah jadi orang tua ni pun masih butuh dengan orang tua. Betul, Pak? Kata Ustaz Somad, saya dengar ceramah macam tu. Kita lah yang tua ni, yang sudah tua, yang sudah punya anak, masih butuh kita dengan orang tua. Ngapa ngadukan nasib kita di dunia ini? Masih butuh kita dengan orang tua. Mau sebesar apapun engkau tetaplah anak yang dulu dilahirkan telapak kakimu cuma 2 jari. Tangisanmu yang ditunggu-tunggu oleh seorang ayah ketika keluar dari rahim ibu. Itulah kita, lahir ke dunia tanpa apa-apa, pergi dari dunia pun tidak membawa apa-apa. Harta yang kita cari di dunia, mobil yang mewah, harta yang melimpah, rumah yang bertingkat megah, semua meninggalkan kita. Apa yang kita bawa? Amal soleh. Semua diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang berada di dalam Masjid Al-Ihsan ini selalu memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun cara kita untuk beramal, amal yang paling mudah itu apa? Senyum. Saking kata Nabi, biar pun kita dah tak duit, nak beramal, senyum begitu dengan orang. Tapi jangan senyum terus. Ini bahaya. Kalau senyum dewek ini bahaya. Boleh dibawa ke RSJ pakai jaket kuning gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain, yang tadi itu. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Kalau ridha orang tua, ridha Allah, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Yang tadi sedekah tadi,
Walaupun harta kita tak tik, kita perlu senyum dapat ibadah ganjaran pahala. Bagaimana dengan orang yang kaya? Ini yang mudah untuk beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan berkurban. Ini bentuk amal dari orang kaya. Haji itu amal orang kaya. Tapi Allah tu Maha Adil. Kenapa Allah katakan orang yang paling dekat kepada Allah itu bukan orang yang solat bersujud di depan Kaabah, hajinya sudah berapa kali, nikmatnya banyak diberikan Allah, puasa tak pernah tinggal, tapi silaturahimnya putus, ini pun tak guna. Orang yang paling dekat kepada Allah itu kapan? Ketika dia sedang bersujud. Maka Allah tu Maha Adil. Allah tak mengatakan orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia berada di kota Mekah melaksanakan haji dan umrah. Allah tak mengatakan orang yang paling dekat itu orang kaya. Allah tak mengatakan orang yang paling dekat dengan Allah itu orang yang solat tahajudnya berulang-ulang kali tapi silaturahimnya putus. Allah tak mengatakan tu. Yang katakan Allah apa? Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, tak ada manusia yang mendengarkan kita lagi, Pak, Bu. Tak ada lagi manusia yang dengarkan kita. Karena kawan bisa berubah menjadi lawan. Maka tempelkan kening ke lantai, berbesek ke tanah, maka malaikat-malaikat akan membawa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, segala pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita ketika sujud terakhir, karena katanya salah satu doa yang dikabulkan itu ketika kita sedang berada di sujud terakhir, ketika kita solat. Berdoa di situ minta apa yang kita mau. Dan yang tak lupa yang kita pinta adalah Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan taubat nasuha sebelum sampai ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini suatu hal yang pasti. Siapapun engkau, di balik benteng yang kokoh pun engkau, di dalam lubang semut yang paling kecil pun engkau, ketika ajal itu datang nanti, maka semua akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni ibaratkan kita dalam perjalanan musafir, berehat di bawah pohon yang rindang sejenak, berbaring ketika petang sampai, hari sore pun sampai, kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diperhitungkan adalah amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu konsisten, teguh pendirian, istiqomah dalam beribadah, beramal, berbuat amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu siapa? Yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah ketika setelah berbakti kepada kedua orang tua, kemudian karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat Ibnu Sabil hamba saya, semua ini adalah bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena kan saudara ini ada saudara seiman, ada saudara satu negara, kan macam itu.
banyak bentuk-bentuk saudara ni. Maka berbuat baiklah kamu kepada siapapun. Inna sam'a wal basara, karena apa? Penglihatan kita, penganingan kita, wal fuada, hati nurani kita yang selalu ngejek orang dalam hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dulu rajin pengajian, tapi ketika pengajian ngunjing kawan sebelahnya, kau tengok kanti tu jilbabnya elok nian. Kau tahu tak masih kredit itu tuh. Ini kau ibu-ibu ini nih. Kalau kami bapak-bapak tidak salah lagi. Bukan tidak. Kalau kami bapak-bapak dah. Kami yang bahas bapak-bapak ni apa, Pak? Politik, tak, Pak? Perkembangan negara. Ini bahasan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu apa tak? Tengoknya semayang, pergi semayang ke masjid, ditengoknya telekong kanti tu elok, disebutnya ke kanti sebelah, kau tengok telekong kanti tu elok. Apa kata kanti yang sebelah ni, kau tahu tak? Itu masih kredit, 3 bulan lagi belum lunas. Ngapa kau sebut elok nian? Memang ibu-ibu ni kadang Pak cantik tapi kredit kebanyakan, beli skincare kredit. Dari tadi ibu-ibu terus yang kena dah Pak. Itu jantan tu itu yang kena yo. Memang kebanyakan macam itu, Bu. Derita lo. DL kan, derita lo. Bukan macam itu, Bu. Ngapo? Nabi sangat memuliakan perempuan. Kalau Nabi tak ada diutus ke bumi, maka derajat perempuan tak ada tinggi. Sampai-sampai hadisnya apa? Ketika apa namanya? Ibu, itu hadis tu, nyanyi dari hadis. Siapa yang paling berhak dengan pergaulan? Ada orang bertanya kepada Nabi, ummuka, kata Nabi, ibumu. Summa man ya Rasulullah, siapa lagi Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu. Baru kemudian ditanya lagi, siapa lagi wahai Rasul? Baru bapakmu. Artinya apa, Pak? Ibu 3, bapak 1. Setuju, Pak? 1 bapak, ibu 3. Setuju? Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 19.30, lah masuk waktu Isya ni dah, Pak. Ya. Mungkin sampai di sinilah pengajian kita pada malam hari ini. Kemudian kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tak semua orang senang dengan kita, Pak. Kadang di depan kita dia baik, di belakang rupanya musuh dalam selimut. Ini sifat manusia banyak yang macam ni. Ada yang musuh dalam selimut, ada yang enak kalau musuh terang-terangan. Ini musuh yang dalam selimut ini yang berabe ni, Bu. Ngapa? Di depan baik, di belakang ngunjing kita. Inilah ciri orang munafik. Inilah ciri orang munafik. Mohon maaf, karena apa? Nabi Muhammad tu orangnya paling baik, bersih dari dosa. Kalau dia buat dosa pun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada Abu Lahab, Abu Jahal yang benci dengan dia. Apalagi kita manusia biasa ni, Pak, yang penuh dengan kesalahan, yang setiap hari berbuat dosa, kadang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dak banyak manusia benci dengan kita. Tapi benci manusia tak apa-apa, asalkan jangan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mungkin sampai sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Jalan-jalan ke Jakarta, mampir bentar ke rumah Pak Presiden. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan 100%. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Karena siapa yang mengatakan orangnya macam ni lah, Bu. Statusnya apa? Jomblo. Nama saya Ibnu Mukhlis, perkenalan dulu ingat. Status saya masih jomblo. Maksud saya tu yang ada anak gadis tawarkanlah ke saya. Itu maksud saya tu. Ya, Bu. Bukan yang memperkenalkan macam tu. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al wahhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.